Mas Singgi, sebagai orang tua saya senang sekali sebetulnya lihat kerja anak-anak muda seperti kalian. Dan saya berharap itu juga terjadi di tempat-tempat lain nantinya. Pertanyaan saya adalah, kalian lihat kan hasil survei yang memperlihatkan bagaimana Ahok tinggi sekali elektabilitasnya, lalu kemudian kepuasan terhadap publik kinerjanya juga bagus, lalu kemudian tiba-tiba belakangan ada cerita reklamasi yang kemudian ada cerita suapnya. Satu, kedua tiba-tiba ada cerita suap sumber waras. Apakah pengaruhnya pada kerja teman Ahok? Saat berita soal reklamasi dikeluarkan, soal sumber waras dikeluarkan, sebenarnya kita sampai sekarang tidak bisa melihat sama sekali penurunan dari KTP per hari teman Ahok. Kita selalu berpatokan dari teman Ahok sendiri, berpatokan bahwa KTP per hari adalah dasar dari kita. Berapa sih KTP per hari itu Di rata-rata? angka 15.000 sampai 17.000 per hari. Di angka 15.000, 17.000. Iya. Ketika cerita terjadi seminggu belakangan gimana? Sampai dengan saat ini cerita tersebut dikeluarkan, ada suap segala macam, kami tidak terpengaruh sekali. Perolehan KTP masih tetap stabil di angka 15 ribuan. Mungkin jadi kami ada perbedaan ketika hari biasa dan hari libur. Hari biasa itu Hanya beda hari biasa dan hari libur saja gitu. Karena weekend biasanya mereka kalau kita kan punya 20 booth mall sekarang. Tahu. Masyarakat itu jadi lebih sering ke mall. Kalau liburan artinya dia hari biasa dan hari libur lebih banyak hari libur. Tapi tetap stabil angkanya di angka 15 ribu. Mereka tidak bicara bahwa Ahok sekarang dalam posisi abu-abu. Ini saya baca tulisan pendapat dari peneliti politik atau pollster Muhammad Kodari. Jadi dia bilang Indobarometer ya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tengah berada dalam pusaran permasalahan kasus reklamasi Teluk Jakarta dan seterusnya. Kemungkinan ada pengaruhnya karena dia lagi tidak hitam putih tapi abu-abu. Ya, siapapun memang boleh berpendapat soal siapa Ahok, apa perannya Ahok seperti itu. Tapi kami dari teman Ahok sendiri memang tidak punya ranah sama sekali untuk mengomentari apa yang terjadi saat ini, kondisi saat ini. Tapi sampai dengan saat ini kami tidak terpengaruh. Ini bagian dari skenario untuk mengganggu konsentrasi kami saja sebenarnya. Skenario mengganggu konsentrasi. Tapi orang-orang yang datang bawa KTP itu atau yang ini, mereka komplain nggak? Ahok sudah ada cerita-cerita begini. Sampai sekarang tidak ada yang namanya mereka cabut dukungan ke kita, tidak ada. Mereka sekarang mungkin yang lebih ngasih KTP, mereka sekarang sudah berpikir secara rasional siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Coba kita dengar Ahok bicara soal sumber waras. Ya persis yang kita bawa untuk BPK. BPK ya semua yang udah pernah kita bawa ke BPK, kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi. Itu aja. Termasuk Ahok menjelaskan 6 yang... Ya pokoknya nanti kita tanya aja dia mau tanya apa. Ya. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Hah? Ya udah, kamu lihat aja. Iya, kita kenal BPK-nya ngaco seperti itu gitu. Ahok tetaplah Ahok. Iya, betul sekali. Sampai sekarang kita tidak pernah melihat Ahok akan berbeda pendapat semenjak ada kondisi yang seperti ini. Dia bilang bahwa kemarin kita sempat telekonferensi juga dengan Bapak melalui aplikasi. Telekonferensi. Ya, beliau sedang makan siang di Balai Kota, menyempatkan waktu. Memang kita minta untuk menyempatkan waktu karena beliau tidak bisa hadir karena memang apa yang dibicarakan di situ? Karena ini orang bicara, Pak Ahok sudah ada cerita begini, ini nggak bagus nih. Iya, kita sebenarnya tidak menggali soal bagaimana kondisinya saat ini, tapi Pak Ahok selalu mengucapkan bahwa terima kasih sudah memberikan dukungan kepada saya, terima kasih untuk tidak terpengaruh dengan berita-berita yang sifatnya negatif terhadap saya, dan di segmen terakhir dia bilang bahwa saya yakin saya akan tetap independen. Saya yakin saya tetap independen. Maksudnya bukan calon independen, tetapi bersih atau gimana? Maksudnya kalau itu berarti dia akan tetap maju melalui jalur independen. Dan itulah yang kalian inginkan, bukan? Iya, sampai sekarang kita tetap ingin mengusung Ahok lewat jalur independen. Coba sekarang heboh yang reklamasi itu. Kita coba dengar statement Ahok. Saya bilang 5% tanah tetap punya DKI. Udah titik. Lalu bangunnya gimana? Penjualan kalian 15% buat bangun. Sehingga nanti pegawai kalian, tukang sampah, PPSU, semua satu pulau, sopir-sopir kalian, pegawai kalian tinggalnya di mana? Di pulau, di apartemen pulau. Kamu bikin, tapi itu apartemen kita.
PKL mau jualan pasar basak punya kami. Fasus punya kami. Bayangin pulau 500 hektar. Bikin bangunan gitu mewah gitu kaya. Orang kaya gitu banyak. Orang kaya pakai pembantu nggak? Pakai sopir nggak? Kebersihan. Bisa nggak pegawai-pegawai itu kantor lagi? Kantor orang pakai dasi 5 juta, 10 juta. Tukang listrik 2 juta, 3 juta. Bisa nggak beli rumah di apartemen di pulau? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dia tinggal di mana? Bekasi, Depok, Tangerang. Kalau lihat cerita reklamasi ini kan versinya Pak Ahok. Sementara ada versi lain yang mengatakan ada suap di belakangnya. Sampai sekarang kami tidak cukup yakin sekali ada peran Pak Ahok dalam hal ini. Gitu. Kalau masyarakat memang menginginkan ada masalah, ya silakan gugat di PT UN. Jadi Pak Ahok juga bilang bahwa beliau menerangkan ke kami bahwa ya memang tidak ada masalah dalam hal ini. Dan berita juga sudah menjelaskan dengan secara detail sekali bagaimana reklamasi ini, bagaimana regulasinya dibangun. Jadi kalau memang ada kesalahan regulasi, ya silakan digugat di PT UN. Mas Singgi, teman Ahok lihat nggak cyber war yang ada di medsos? Iya, betul. Itu luar biasa perangnya antara lovers dan haters. Ya. Anda ikuti itu? Iya, kami punya tim digital. Beliau tim kami memantau sekali apa yang terjadi di media sosial seperti itu. Jadi kami mengikuti sekali. Dan memang banyak sekali sekarang komentar negatif masuk ke kita. Tapi kita selalu ya sudah, kami tidak punya ranah untuk mengomentari hal-hal seperti itu. Kami hanya fokus untuk pengumpulan KTP saja. Enggak juga, katanya begini Mas. Itu kan cerita ada buzzer yang memang betul dipakai ketika Ahok dijelekin, pasti dilawan lewat sosmed kan begitu? Iya. Nah, ada nggak? Kalau dari teman Ahok sendiri, kita tidak pernah membayar buzzer, kita tidak pernah meng-hire buzzer. Betul, jadi kami yakinkan bahwa kami memang hanya punya media sosial lewat akun Twitter, Facebook, dan Instagram yang kami kelola secara mandiri. Oh, jadi tidak ada hubungannya dengan misalnya Pak Ahok mengumpulkan para penggiat medsos yang beberapa waktu lalu berkumpul di rumahnya? Iya, itu mungkin undangannya Bapak langsung. Kayak beliau mengundang kami ke kediaman beliau gitu kan pada saat itu. Jadi kami bilang ya itu mungkin haknya Pak Ahok untuk mengundang. Nah, Mas, Anda kan pendiri. Ini tiba-tiba ada John Roos mengatakan ternyata Suning ada di balik teman Ahok. Ya. Ini saya tidak tahu apakah haters, apakah orang netral atau tidak. Saya sebetulnya tahu, tapi saya tidak bisa mengatakan di sini. Kalau mendengar ini, apa jawaban Anda? Suni lagi rame betul namanya disebut. Iya betul, Bapak Suni Tanuwijaya yang kami kenal itu beliau datang ketika kami diundang makan malam di kediaman Bapak untuk menjelaskan bahwa dia akan maju lewat jalur independen. Jadi kami baru kenal, baru kenal itu, baru ketemu juga, baru ngobrol juga, dan memang tidak ada bahasa yang dia ada di teman Ahok, tidak sih. Beliau hanya staf Pak Gup gitu kan. Beliau Pak Ahok menjelaskan bahwa Pak Suni adalah mahasiswa yang sedang melanjutkan doktornya di Illinois. Jadi beliau bilang bahwa itu saja. Jadi memang tidak ada hubungan sama sekali dengan teman Ahok. Yang beredar, saya juga tentu tidak percaya, tapi kan teman Ahok yang paling tahu. Betul. Yang beredar adalah dia menghubungkan Ahok, lalu kemudian ke pengembang, lalu kemudian ada uang, masuklah untuk membiayai teman Ahok. Kira-kira gitu. Agak lucu sekali sebenarnya kalau kita bilang Pak Suni punya dana untuk menghubungkan antara teman Ahok dengan pengembang atau pengusaha lainnya. Karena sejauh ini dari bulan Juni sampai sekarang kita sudah menjual kurang lebih 30.000 merchandise yang sudah kita keluarkan. Yang totalnya kalau dibilang fantastis luar biasa, mencapai 3 miliar. Jadi itu uang yang kami punya sekarang, uang yang kami punya untuk membiayai gerakan ini. Untuk membiayai semuanya, untuk cetak semuanya. Mas Singgi, kita akan bicarakan soal merchandise ini setelah ini. Itu fantastis. Pemirsa, kami akan segera kembali.